Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Kita dengar qomah dulu, Ustaz. Baiklah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa channel MUI Sumatera Utara. Alhamdulillah pada tanggal 16 Juli 2020 yang berkesempatan kita saat ini hadir di samping saya Wakil Ketua Umum MUI Provinsi Sumatera Utara, Dr. Haji Arso SH MAG. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga bersama kita di sini adalah mahasiswa Pendidikan Tinggi Kader Ulama, mahasiswa PTKU Pendidikan Kader Ulama. Alhamdulillah sudah hadir. Assalamualaikum adik-adik. Alhamdulillah. Kali ini kita akan memanfaatkan situasi tanggal 16 Juli 2020 terkait pengambatan arah kiblat atau rusdul kiblat. Itu fenomena matahari di atas Ka'bah atau istiwaul a'zam. Namun demikian kita minta dulu penjelasan dari Wakil Ketua Umum MUI Provinsi Sumatera Utara tentang pertama pentingnya arah kiblat bagi muslimin. Mohon penjelasannya Ustaz. Ya. Seberapa penting sih kiblat itu sehingga kita harus bersusah payah mengukurnya ini Ustaz? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa innahu lal haqqu mir rabb fala takunanna wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Shadaqallahul azim. Kehadirat Allah jualah kita persembahkan puji syukur atas limpah karunia-Nya yang tidak bisa kita nilai. Kita berikan kesehatan, kesempatan dan hidayah sehingga kita memanfaatkan saat ini hari rusdul kiblah, mencari penentuan arah kiblat. Kita bisa bertemu di arena ini. Yang hadir pada kesempatan ini tentu kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Akmal Sahdra MHum, Sekretaris Umum Majelis Ulama Sumatera Utara, dan beliau juga Sekretaris dari Pendidikan Tinggi Kader Ulama Sumatera Utara. Begitu juga anak-anak kami dari mahasiswa kader ulama Sumatera Utara yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tentunya para pemirsa dan para pendengar yang budiman. Hari ini kita berbincang masalah arah kiblat. Bagaimana pentingnya arah kiblat bagi umat Islam. Yang pertama yang menentukan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang baru saja saya baca pada surat Al-Baqarah ayat 149. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatrul masjidil haram wa innahu lal haqqu mir rabbik wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Ya, di sini ada hafidz, tentunya bisa diteruskan itu. Ayat yang serupa dengan itu. Tapi yang jelas bahwa pentingnya arah kiblat, untuk menghadap arah kiblat itu bagi umat Islam pertama salah satu syarat sahnya sholat. Kalau berbicara syarat sah, ada di sini ada rukun, ada syarat. Kalau rukun biasa kita menerjemah dari pengertian fikih, ma tatawaqqufu sihhatus syai' wa huwa juz'un minha. Kalau syarat sah baru
ma tatawaqqafu sihhatus shalah wa laysa juz'un minha. Artinya sesuatu yang menentukan posisi sahnya sholat walaupun dia tidak termasuk bagian sholat. Nah, bagian sholat, di luar sholat atau sebelum sholat kita sudah berpikir arah kiblat mana. Tapi itu untuk menghadap arah kiblat merupakan bagian sahnya sholat, syarat sahnya sholat. Itu satu. Yang kedua, kepentingan arah kiblat juga begitu. Kita kalau nanti sudah di pusara pembujur mau mengubumikan jenazah menghadap arah kiblat. Dan kita kalau berdoa nanti kita menghadap arah kiblat. Kalau kita tawaf juga harus mengelilingi Ka'bah di sana. Tapi untuk kita tidak tawaf, kita sholat menghadap arah kiblat. Berdoa menghadap arah kiblat. Bahkan sampai-sampai membaca Quran pun kalau bisa diusahakan menghadap kiblat, kan begitu. Jadi umat Islam butuh akan kepentingan arah kiblat untuk melaksanakan hukum Allah, khususnya dalam melaksanakan ibadah sholat. Sekarang yang menjadi permasalahan bagaimana sih? Kalau ayat Al-Quran itu sudah mengatakan fawalli wajhaka satrol, hendaklah kau hadapkan mukanya satron. Satron itu searah, arah Masjidil Haram. Para ulama, terutama juga jumhur ulama berpendapat bagaimana pengertian menghadap. Menghadap itu kalau kita sedang berada di lihat Ka'bah, di sekitar Ka'bah, maka kita wajib menghadap ain Ka'bah. Ya, ain Ka'bah. Oleh karena itu kita lihat ain Ka'bah. Kalau kita tidak melihat di luar Masjidil Haram, menghadap Masjidil Haram. Kalau di luar negeri Masjidil Haram, menghadap tanah Mekah. Kalau menghadap tanah Mekah, kalau di luar lagi jauh dari tanah Mekah, menghadap arah. Nah, disinilah persoalan arah ada perbedaan. Ada persoalan arah perbedaan. Sudahlah yang penting mengarah, tidak. Tapi kita melihat bagaimana kecerdasan dari Imam Syafi'i. Dia berpendapat walaupun arah, tapi hakikatnya kita menuju ain Ka'bah. Oleh karena itu perlu ada ijtihad. Nah itu, perlu ada ijtihad bersungguh-sungguh mencari arah yang tepat ke Ka'bah berdasarkan instrumen matahari, bulan, bintang, pohon-pohonan, gunung. Nah, itu begitu. Oleh karena itu bisa ukur. Kalau kita berdasarkan matahari, itu juga bisa. Instrumen matahari bisa kita hitung nanti. Yang namanya teori bayang kiblat. Gitu teori bayang kiblat. Nah, artinya bayang-bayangan satu benda yang tegak lurus ke arah matahari mesti itu arah kiblat. Tapi ada aturannya, ada ukurannya. Oleh karena itu kalau sekiranya tidak ada ukuran, tidak bisa menghitung, kita mencari arah kiblat dengan pedoman matahari yang paling mudah dan paling tepat, yaitu rusdul kiblah, yaitu melihat ada fenomena istiwaul a'zam, matahari di atas Ka'bah. Apa pengertian matahari di atas Ka'bah? Pengertian matahari di atas Ka'bah artinya bahwa matahari sedang dilintas di koordinat Mekah, Ka'bah. Berapa koordinat Ka'bah? Kalau Anda yang belajar ilmu falak, koordinat Ka'bah adalah 21 derajat 25 menit lintang utara. Dan bujurnya berapa? 39 derajat 50 menit bujur timur. Kalau orang ahli falak mesti hafal itu. Tidak usah buka tulis. Nah itu. Oleh karena itu maka menurut hitungan yang paling mudah dan tepat itulah 2 kali setahun. 2 kali setahun. Iya, satu pada tanggal 28 Mei pukul 16:18 kalau kita di Medan atau di Indonesia. Atau tanggal 16 Juli seperti hari ini. Pukul 16:27. Sebentar lagi Ustaz ya. Iya. Jadi berarti arah kiblat. Mengapa kok jam 16, Pak? Iya. Kalau kita telepon sekarang di Mekah, mereka baru jam 12. Berapa jam selisihnya kita? Mekah Indonesia, Medan 4 jam. 4 jam. Ya. Kalau dengan Greenwich, London selisih 7 jam. Tapi kalau kita dengan Mekah 4 jam. Oleh karena itu matahari pada saat kulminasi di atas Ka'bah, istiwa a'dham namanya, itulah kita jam 16 sudah sore. Ini maka waktu yang tepat 2 itu saja setahun.
Hanya saja ada kelemahannya atau ada kesulitannya. Ya, bukan kelemahan ya sebetulnya, kesulitan. Kesulitannya apa? Yang kita tidak bisa mengatur matahari cerah, ya kan? Tapi kalau bisa diembus ilmunya cerah, nah itu lain. Kita tidak punya ilmu itu. Terima sajalah dari Allah Subhanahu Wa Taala kalau langit itu ditutupi matahari ditutupi oleh awan. Seperti saat ini. Pada saat ini nanti untuk tanggal ini 16 Juni 2020 itu kita tahun tidak kapanpun bisa jadi. Yang penting tanggal 16 Juni nya. Nanti jam 16:27. Sekarang jam saya jam 16:18. Ya lewat 18. Lewat 18. Tapi ini jam harus dicocokkan dengan BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika. Itu BMKG. Atau TV. Kadang-kadang kalau jam ini kita bawa pun jamnya berbeda-beda. Oleh karena itu kita cocokkan dulu jamnya. Jam kita berapa ini? Yang umumnya jam 16:19 kalau jam ini. Kalau jam saya lewat 20, San. Jam 12. Ya. Sama. Itu. Umumnya karena jam ini melalui internet kan, jadi mungkin cocok. Berarti 7 menit lagi untuk menentukan posisi, dan sini sudah tersedia alat. Yang pertama tongkat yang ditancapkan ke sana. Tongkat itu, tongkat. Yang kedua adalah ada kiblat tracker yang bisa menentukan nanti posisi arah kiblat. Yang kedua ada istiwa'ain ini. Ya, jadi ada tongkat di situ. Ya, tongkat untuk melihat pandangan mata. Jadi melalui tongkat yang berdiri itu di bisa terjadi. Ya. Mari kita karena jamnya sudah dekat. Pakai ini, San. Maaf, izin, San. Ya. Baiklah, Pak Dr. Akmal, begitu juga rekan-rekan atau anak-anak kami para mahasiswa. Oke, San. Ya. Ini ada untuk pengamatan. Nampak di sini ada alat. Ya. Yang mana, San? Inilah kiblat tracker. Ini bisa menentukan juga posisi nanti pada saat arah mata angin. Ini ada laser yang bisa menentukan nanti posisi titik baratnya. Ini juga arah kiblat dengan menggunakan satu alat penentuan arah kiblat, kompas biasa. Ya. Ini istiwa ini. Ini istiwa ini juga merupakan menentukan nanti ada di sini ada tongkat istiwa. Karena apa? Kalau mau menentukan arah kiblat itu harus bikin benda yang tegak lurus. Oleh karena itu harus dibikin dulu bidang datarnya pas datarnya. Nah, ini untuk menentukan bahwa tempat itu datar, di sinilah ini ada water pass. Disetel untuk melalui 3 kaki ini akan terjadilah nanti ini bahwa ini bidang ini datarnya sudah lurus, sudah datar betul. Nah, ini juga sudah disetel oleh bidang datar ada di sini. Tapi tempat tadi di bawah, ini adalah tempat juga untuk menyetel apakah ini sudah datar atau belum. Ini sudah datar. Adapun yang kaitannya dengan tembok ini, tembok yang ini tempat berdiri. Itu maka sebenarnya ini nanti tiang ini harus tegak lurus dan harus disetel pakai water pass. Apakah ini lurus apa enggak? Oleh karena itu kadang-kadang kita percaya juga sama tiang yang dibikin tukang, atau kosen pintu yang dibikin tukang, itu pasti sudah di water pass itu lurus. Sehingga bisalah tiang ini tiang pas. Ini garis ini bisa dikeluh ini. Ini dianggaplah ini tegak lurus. Karena tukang itu biasanya bisa pakai water pass. Ini nanti adalah yang membantu ini. Jam 16:27 ini bisa dicari nanti. Ada yang bertugas di sini nanti.
Ini bisa. Ya. Bayangannya tengok. Nah, Mana, Ustaz? ini bayangan matahari. Ini, Pak, dari sini. Dari sini, Ustaz. Dari sini ini. Ini. Iya, iya. Ini sampai tanggal 27 sampai jam 16:27 itu berarti arah kiblatnya ke sana. Matahari pas. Ya. Ini kan kebetulan bayangannya masih ada. Ini. Kemudian yang di situ bayangannya itu. Yang di sini kita lihatlah ini. Ini kan masih ada. Ya. Mana bayangannya itu? Ya. Ikuti ke bayangan itu. Ini tepat jam 20 lewat. Ya. Ini jam 16 sekarang. Jam 24. Oh ya, tolong. Pada jam 12:27. Ya, 3 menit lagi, Ustaz. Harus titit begitu. Itu jangan ditutup apa tadi? Garis itu. Ya, iya, garis jangan ditutup. Begitu nanti jam 16:27, bayangannya diambil. Bayangannya. Ini kan bayangannya ini. Oh, bukan ini bayangan tulis. Bayangan ini. Ini bayangan tiang ini. Bayangan tiang. Belum tepat itu. Bayangan tiang. Ya. Ya, bayangan tiang. Bayangan tiang itu pada jam 27 terus dikasih tanda nih. Titik pakai spidol. Begitu juga bayangan. Ya. Jangan di sini di bayangannya. Ini bayangannya nih tiang ini, bayangan tiang. Jadi di sini luruskan dulu ke sini. Gini. Ya. Diluruskan bayangan tiang ini, bayangan tiang. Ya. Oh, bukan begitu. Rollnya di sini, rollnya di. Gitu. Ya. Coba. Ya. Ya, luruskan bayangannya. Iya. Awas. Jangan diholipi. Tahu diholipi? Bahasa Batak, diholipi. Itu dihadang-hadang ya. Ya. Sebentar lagi, berapa? Jam 16:26. Ya. 1 menit lagi. Ada yang megang, tolong ditekan ini, pegang jangan sampai lari. Iya. Ini jam 16:27. Ini Pak Fuad, bagaimana? Ya, tengok. Ya, ini. Ya, jam 16:27. Ya, dikasih saja sini apanya? Spiol, titik. Bayangan. Ya. Ini di sini. Tepat ininya tuh. Ayo. Berapa itu? Angka berapa di situ? 120. Ya, 121. Nanti biar diukur baru berapa. Ya, jam 16:27 lah, inilah hari penentuan posisi. Bagaimana? Kok bisa lari? Pas 27? Bayangannya. Bayangan ini. Ya. Ya. Ya, pas. 27 berapa? Jam 16:27 ya, pas. Berarti hasilnya ini. Ya, hasilnya ini. Tinggal nanti di roll sampai kemari. Caranya dari titik ini dibikin siku, dikasih tanda apa ini? Baru itu. Iya. Bikin titiknya. Ya, bikin titik. Tegak ya. Tegak lurus. Ya. Itu teorinya harus pakai siku. Ya. Sudah. Jadi ini alhamdulillah rabbil alamin, ini matahari bersahabat dengan kita. Kita berhajat untuk melihat sinar dan ternyata sinar matahari itu dapat dideteksi melalui satu bayangan tongkat istiwa dari istiwa ini, dari alat istiwa ini, kemudian dari tiang bangunan, kemudian dari tongkat yang sebelah sana. Bagaimana bisa dapat tiang itu? Walaupun tongkat itu
Walaupun ada kekurangan tempat itu ya, kekurangan daripada tegak lurusnya. Tapi yang jelas sudah ada dua. Nah, tolong ini digaris dulu. Garis ini tadi. Ya. Ini sudah dapat digaris. Dan ini bisa di ya. 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 Ya, ya, ya. 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 Ya, terus panjang aja, panjang. Ya. Lagi. Lagi. Tapi ini harus apa? Harus siku. Harus apa? Harus lurus. Oleh karena jangan dari sini. Agak sana, iya. Atau paling baik paling balik adalah benang. Ya. Ya, terus. Ya. Nah, terus. Lagi. Terus sampai ujung. Jangan banyak kali. Nggak dapat nanti dia harus begini. Iya. Supaya jangan penggok ya. Ya. Inilah bayangan yang diperoleh. Ya, ini bayangan yang diperoleh. Ini tolong dibikin garis dari sini kemari. Ya. Nggak bisa gitu, harus setengah dulu. Setengah di apa? Ya. Terus. Ya. 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 Ini adalah hasil penelitian Rusdul Kiblat yang diperbuat oleh para mahasiswa pendidikan tinggi kadar ulama Majelis Ulama Provinsi Sumatera Utara yang hadir langsung sebagai wakil direktur atau sekretaris PTKU, begitu juga dengan staf dosen yang hadir dari sini, dan para mahasiswa sejumlah yang hadir ini telah menemukan adanya bayangan kiblat matahari, fenomena istiwa azam ya, matahari. Dan penelitian ini juga harus kita tidak hanya sekali dua kali ya, diusahakan selalu, terutama pada tanggal 28 Mei nanti ya, insyaallah. Apa mungkin nanti ketika tahun depan kita lakukan lagi di sini itu bisa berubah, Ustaz? Insyaallah tidak berubah, karena perubahan ada deklinasi matahari itu pengaruhnya sedikit sekali dengan bilangan detik ya, jadi tidak begitu punya arti untuk tahun depan itu ada perubahan yang signifikan. Jadi sekitar berapa tahun itu kan kita lihat fenomena masjid itu ternyata ada yang bergeser, Ustaz. Begini, sebetulnya tidak ada isu pergeseran arah kiblat. Suatu masjid sebetulnya pengertiannya bukan bergeser karena memang berubah dari ukuran yang sebenarnya, tapi itu bergeser disebabkan karena adanya satu hasil pengecekan yang selama ini orang mengukur arah kiblat itu dengan ilmu kira-kira. Ya, ilmu kira-kira. Jadi pakai ilmu kira-kira ini begini. Ini mau bikin masjid, kiblatnya mana? Ada di kira-kira. Kalau menurut sana kayak kesan lurus. Yang satu enggak, agak menggok ke kiri. Datang yang satu lagi menggok ke kanan. Jadi itu ilmu kira-kira. Jadi tidak dihitung. Jadi semua orang kira-kiranya masing-masing. Lalu akhirnya diambil suara terbanyak. Mana yang banyak? Yang banyak luruslah, maka diluruskan. Padahal yang banyak itu belum tentu benar. Tapi kalau yang benar harusnya diukur secara matematik, yaitu ilmu hisab, menghitung arah kiblat. Yaitu satu, pertama diperlukan data-data astronomi. Yang pertama yaitu koordinat tempat ini, kita berada di mana. Nah, koordinat tempat ini. Koordinat tempat ini ya kita cari dengan GPS, kita berhasil nanti koordinat tempat ini sekian derajat lintang utara, sekian derajat bujur timur. Nah, kalau Medan pada umumnya dikatakan 3 derajat 38 dan 98 38. Itu pada umumnya hasil penelitian sejak zaman Belanda, lalu dikirim ke Jakarta ke pusat.
Tapi ternyata nanti Medan di mana 338 itu arahnya masih berbeda pendapat. Tapi tentunya oleh karena itu maka diperlukan sekarang sudah muncul alat-alat canggih, semua punya GPS, bisa diukur. Kita berada di tempat, ambil GPS, bisa diukur. Sekarang juga kalau tidak tanggal sekian, tanggal 16 Juli ini, kita memang harus pakai alat ya. Iya, pertama tanggal 16 Juli kita cukup pakai tiang tiang untuk menentukan posisi rustul kiblat berdasarkan bayangan matahari. Iya. Tapi karena ada kesulitan, karena tidak selamanya matahari cerah seperti kayak saat ini. Nah, itu matahari selalu ada kadang tertutup awan atau hujan, maka kadang-kadang gagal. Iya. Nah, oleh karena itu maka harus menggunakan hitungan. Nah, hitungan kita cari berapa koordinatnya tempat ini, kemudian tahu kalau koordinat Mekah tidak berubah itu. Mekah sampai sekarang koordinatnya diakui 21 derajat 25 menit lintang utara dan bujurnya 39 derajat 50 menit. Kalau nanti yang lebih akurasi 21 derajat 24 menit lewat 15 detik, dibuang detiknya, tinggal menitnya. Maka 21 derajat 25. Begitu juga bujur. Bujur itu ada yang menulis 39 derajat 49,56 detik. Detiknya dibulatkan dia karena lebih setengah derajat, lebih setengah menit, masukkan maka 39 derajat 50 detik. Ini setelah bujur Mekah segitu, sekarang begini. Kalau kita mencari, sekarang kita berada di koordinat segini. Mau ke koordinat sana bagaimana? Kalau ilmu perang ada itu bisa ditarik. Kita mau menembak tembakan jarak jauh, tinggal tekan knob saja, tok tok tok, mesti peluru kena ke sana. Tapi kita bagaimana kira-kira? Pakai menggunakan rumus segitiga bola. Segitiga bola terpaksalah kita rumusnya sudah anak-anak kasih tahu kan? Kotangan B sama dengan sinus A kali kotangan C per sinus C dikurangi, kan? Berapa itu kosinus A dan kotangan B? Udah di situ cari. Hasilnya berapa? A, B, C-nya dilihat. A itu apa? Gitu kan. Nah, itu maka dilihat hitungan itu. Kalau sudah dapat hitungan, baru penentuan posisi. Antara perhitungan dan penentuan posisi belum tentu bisa klop. Kadang-kadang tergantung daripada alat yang digunakan. Karena apa? Karena kalau tidak ada pakai matahari ini, kita pakai kompas. Nah, kompas ini ada yang memang pengaruh magnetnya tinggi, sehingga kadang-kadang kurang sedikit selisih 3 menit. Sedang matahari tidak perlu lagi mencari true north. True north itu artinya utara sejati. Kalau kompas mesti dicari dulu true north. Rumusnya ada itu. Kompas yang sesungguhnya dengan true north berbeda utaranya. Tapi kalau matahari tidak perlu lagi mencari true north karena matahari sudah jelas berada. Jadi, Ustaz, tadi ada yang nanya Ustaz sebelum kita kemari. Ustaz, kan lebih gampang pakai handphone aja kan udah bisa. Ngapain repot-repot kita pakai tiang? Apa memang bisa pakai handphone itu? Pakai handphone. Pakai Android. Pakai handphone itu tergantung daripada aplikasi yang dibuat itu. Ya, aplikasinya siapa? Sama juga dengan ilmu falak. Ilmu falak sistem menghitung tinggi hilal. Itu yang dipakai, yang diakomodir Menteri Agama ada 27 sistem. Mulai dari sistem klasik, sistem kontemporer. Pertama antara lain, mulai dari awalnya sistem hisab Sulamunyiren, sistem hisab Badiutul Misal, sistem hisab Qawaidul Falakiyah, sistem hisab Mikratul Fikri, sistem hisab Khulasatul Wafiyah. Sampai pada nanti Almanak Nautika, sistem Almanak Nautika, sistem Newcom, sistem Ephemeris, sampai sistem Brown, dan ada 27. Tapi di Indonesia Brown itu dari Sumatera Utara saja. Oleh karena itu saya sudah tua begini dipakai juga di Kementerian Agama. Karena apa? Kalau sudah menghitung mesti ditanya sistem Brown. Berapa itu ketinggian hilal? Itu. Kira-kira dari beberapa sistem ini itu
berbeda-beda ketinggian, tapi ketinggian hilal itu perbedaannya variasi dalam menit dan detik. Kadang-kadang derajatnya tepat, tingginya 2 derajat 54 menit 15 detik, kadang-kadang ada yang 12 derajat, artinya perbedaan variasi di dalam menit dan detik saja. Nah, itu kadang-kadang ada yang sama tapi sama di derajatnya dan sama di menitnya, nanti di detiknya berbeda. Itu dari hisul hitung. Jadi oleh karena itu pengetahuan itu berjalan. Kalau tadi orang bilang ngapain repot-repot, tidak. Ini kan HP yang ada di aplikasi ini kan akan mengalami juga akan mengalami kehancuran. Tapi kalau ilmu dimiliki tidak. Nah, iya kan? Nah, jadi kalau ilmu itu ya, fisudur, ya kan? Ya, selama orang masih ada hatinya. Oleh karena itu Imam Ghazali itu terpaksa dihafal semua pelajarannya. Sebab waktu di tengah jalan dirampok oleh orang. Dirampok, minta semua uang apa dikeluarkan, tapi catatan itu jangan dibawa, kata si perampok. Datang perampok, ini orang kayak gila ya, duit dikasih tapi catatan enggak, karena catatan itu ilmu. Nah, kalau sekiranya catatan hilang, ilmu hilang. Oleh karena itu beliau al ilmu fis sudur la fis sudur, maka mulailah dia menghafal. Kata kalian juga ilmu falak ini jangan la fis sudur saja, bukunya ada, catatannya ada, tapi juga harus dimasukkan. Oh, rumus kiblat rupanya begini. Jadi pada dasarnya boleh menggunakan ini HP untuk sekedar membantu. Mana tahu kita di tengah jalan posisinya sedang tersesat, mana kiblatnya, mungkin ini dipakai sementara. Jadi untuk menentukan. Tapi kalau pengetahuan tidak bisa untuk masjid. Nah, kita harus lihat dulu koreksinya, karena dari berbagai aplikasi ini kan ada menggunakan mizwalah, ada mawakid, ada lagi nanti isi kiblat, ada lagi nanti Google Earth. Jadi aplikasi yang dituangkan itu yang mau dianut yang mana, kan? Tapi itu hasil penemuan, walaupun mungkin berbeda-beda hasilnya, tapi minimal itu mudah untuk petunjuk. Daripada kita sholat di sebuah stasiun. Di buah stasiun itu rupanya kita tahu letaknya sajadah begini. Rupanya yang menyapu itu tidak tahu asal sajadah begini, pikirnya ke sini. Begitu sudah takbir, apa Pak? Salah itu Pak. Balik kanan pun. Karena tidak tahunya kan. Kalau kita ya waktu itu sementara jangan percaya sajadah diletakkan. Siapa yang meletakkan? Itu. Lalu bagaimana cara meletakkan? Ya kalau yang meletakkan tukang sapu, letak saja begitu, pikirnya yang penting lurus, padahal enggak. Jadi itu kita boleh, ini membantu. Tapi pengetahuan harus dimiliki. Kalau yang menciptakan aplikasi itu orangnya tidak ada lagi atau meninggal, HP-nya rusak, ilmunya di mana? Jadi jangan kita berbicara tentang ini, karena Al-Quran juga sudah begitu. Maka orang yang punya ilmu itu derajatnya ditinggikan. Waladina utul ilma darajat. Iya, Al-Quran sudah begitu. Jadi berarti kita jangan sampai istilahnya masa bodoh terhadap ilmu. Payah mencari arah kiblat pakai itu. Kan ada di HP, iyalah. Untuk dibawa kemana-mana dan itu untuk petunjuk sementara bisa. Tapi untuk kita berpengetahuan tidak bisa. Maka begitu kan. Jadi capek-capek membaca Quran, lebih baik kaset saja diputar. Akhirnya kasetnya yang berpahala. Enggak usah begitu. Mahasiswa PKU ada yang mau ditanya? Silakan. 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 Ya. Satu orang atau dua orang sebelum kita akhiri. Iya, baik, mungkin ada HP yang masuk kemudian ditanya, boleh? Apa? Ada? Karena kalau ini Anda tidak tanya, saya anggap ini sudah paham benar, dan artinya ini ilmu harus Anda kuasai untuk bisa diamalkan untuk kepentingan masyarakat. Ini masyarakat sekian tahun yang akan datang tidak akan tanya sama saya umurnya berapa lah, ya kan?
akan tanya kepada, itu ada kader ulama di situ kok. Aku pun ingat-ingat lupa saya. Tapi ingatnya saya gurunya namanya Pak Arso aja. Ya kalau ingat nama gurunya saja, ilmunya tidak ingat. Tapi itulah. Karena dulu saya menuntut ilmu dari Pak Dr. Sa'adu di Jambe, tidak sampai kemari, tidak sampai. Nah, inilah yang kita beruntung pada hari ini ditunjuki Allah Subhanahu wa taala bahwa minat Anda semua atau minat kita semua dikabulkan Allah. Kita mengharapkan cuaca jelas, bisa dapat bayangan matahari, dapat. Tapi sudah 2 kali pernah kami mengajak kanwil agama untuk menentukan arah kiblat di Masjid As-Sakirin Jalan Gaperta itu, komplek tentara. Rame-rame orang sudah, kabitnya datang, apanya datang untuk mengikuti. Jam 3, setengah 3. Saya tidak tahu mengapa begini. Mungkin barangkali karena yang dibawa cuma kue-kue itu saja. Jadi tidak muncul akhirnya. Iya. Jadi kalau sempat pakai ada nasi tumpeng di sini, cuacanya terang lagi. Ya, jadi inilah sekedar intermezzo bahwa kadang-kadang petunjuk Allah itu. Sama melihat hilal. Melihat hilal sudah dikumpulkanlah semua untuk melihat hilal matahari. Kalau bisa nanti pada tanggal 21 besok Anda ada yang melihat dari sini. Nampak enggak hilal tanggal 21 Juli, karena itu malam 1 Zulhijjah. Ketinggiannya untuk Medan sudah 8 derajat. Ya, 8 derajat 16 menit. Kalau di Loknah baru 8 derajat 26 menit. Kalau di di Pelabuhan Ratu 7 derajat 5 menit. Di Jayapura sudah 7 derajat 0